Bayangkanlah saya sedih. Saya ini dari Kepri. Pulau Batam adalah pulau yang sangat-sangat strategis. Itu nggak ada duanya. Ada duanya, yaitu Singapura. Jadi Singapura dan Batam itu compatible. Ya. Tapi sampai hari ini tidak ada pelabuhan besar. Bayangkan. Singapura sudah ada dari dulu kan, PSA, Port Singapore Authority. Ya. Dan sudah makmur. Dan mau lagi berkembang lagi tuh. Berkembang lagi sudah dari tadi 20 juta, 30 juta, sekarang mau berkembang jadi 47 juta teus. Kembali pada tadi dalam dunia politik, Pak. Jadi orang-orang Kristen itu harus berani menggarami dunia ini. Jangan hanya jago di gereja. Jangan hanya jago di dalam dunia yang sempit. Tapi pengertian jago itu apa tuh Pak? Saya paham saya. Jago apa tuh maksudnya jago di gereja? Istilahnya jago nyanyi, song leader. Ya, misalnya, liturgi. Ya, atau jago khotbah. Oh gitu. Oh, jago khotbah. Oke lah. Tapi kan dia nggak bawa perubahan. Nggak berdampak kepada banyak orang. Apalagi saat ini kan dengan adanya media, orang-orang Kristen itu bisa menggarami dunia ini dengan caranya sendiri. Ya, pokoknya panggilan Tuhan khusus lah kepada setiap manusia. Unik ya. Unik gitu loh. Jadi nggak ada samanya. Ya. Jadi orang-orang Kristen harus bisa, karena sekarang orang-orang dunia ini kan lagi mencari. Ini dunia ini setelah pandemik ini semakin tidak pasti, Pak. Ya. Dulu kan banyak waktu pandemi itu kan banyak orang berpikir ini pasti apa nih nggak pasti ini nggak pasti, semuanya serba nggak pasti karena banyak perubahan. Tapi setelah endemi ini jadi semakin tidak pasti, sehingga kita orang dunia banyak berpikir ini apa yang terjadi. Nah makanya orang-orang yang terpanggil dalam dunia politik garamilah dunia politik, Pak. Kayak Pak Richard ini kan betul-betul harus berani bicara pada menteri, pada siapapun, nggak takut lah ngomong nih bahayanya khilafah nih. Ya itu apa bahayanya? Ya paling-paling saya mau diapain pun ya itu kan Tuhan yang lebih tahu ya kan. Ya. Misalnya saya diincar, awas nih ya, Tuhan udah tahu. Iya betul. Bagaimana Tuhan menangkalnya supaya saya dijaga pun Tuhan tahu. Ya urusan Tuhan dong, jangan urusan saya. Iya dong, itu kan iman namanya kan. Betul. Mana mungkin saya langsung paranoid. Tadi saya mau ditembak nih, saya mau dicikat nih. Pusing lah, mau masuk mobil aja ketakutan, mau apa? Ya enggak lah. Harus pakai bodyguard lagi. Iya, bayarnya mahal lagi. Mendingan kasih orang yang susah kan? Iya betul. Karena bebas kan jadinya. Iya. Tapi ya Pak, sehingga Pak Richard juga saya lihat di sini adalah punya sikap takut akan Tuhan sebagai politisi. Nah, itu betul-betul. Suatu hal yang nomor satu, takut akan Tuhan. Jadi nggak korupsi Pak ya? Wah saya takut korupsi, saya takut. Banyak orang berpikir kalau sudah masuk ini satu lingkungan gampang sekali dapat uang. Ya, kenapa saya takut? Ya, karena saya yakin kalau saya menipu-nipu, ya kan, ini kan duit haram nih. Ya bagaimana saya bisa dapat damai sejahtera? Oke, itu pertama kan? Yeah. Oke. Lalu saya menjubut-jubut nama Tuhan. Saya orang beriman kepada Tuhan. Oke. Yeah. Ini jerat gak? Jerat. Nah, jerat ini mengunci saya gak? Menjebak saya gak? Yeah. Mengikat saya? Mengurung saya gak? Dan tercatat gak ini di surga? Oh iya. Tercatat dong. Yeah. Terus saya berhadapan dengan Tuhan. Korupsi ini tercatat di surga. Layak gak saya masuk ke buku kehidupan? Bisa dicoret itu. Banyak orang berpikir gini, ya kan saya udah baik, saya pelayan Tuhan, saya kan banyak nyumbang gereja, tapi dari korupsi misalnya kan? Iya. Ya tapi kata Tuhan gak berkenan. Emang juga miskin kata Tuhan. Betul. Lu korupsi 1 triliun, terus lu kasih 100 miliar, seolah hebat. Loh, di sini aja 1 kali jalan kaki aja sudah 1 triliun di surga ini. Emang juga miskin kata Tuhan ya. Menghina kali kau menista kan? Seolah kita ini melihat Tuhan miskin. Betul kan? Tuhan butuh uang kita. Ya bagi saya kan ini jerat. Betul. Lalu layak gak saya masuk surga diterima Tuhan? Nggak layak Pak. Nggak layak, jujur nggak layak. Tapi Bapak pernah nggak digoda untuk disogok atau apa
Atau Ya kalau godang kan di mana-mana saja Pak. tapi Bapak jelas punya prinsip nggak akan. Ya kalau udah bicara tentang suap menyuap udah malas saya. Dalam bisnis pun juga malas. Ya kan? Ya. Misalnya demi saya cepat bisnis lancarnya, saya suap sana suap sini. Aduh, udah janganlah, mendingan banyak berdoa lah ya. Tapi memang dalam hal dunia bisnis, main lancar sana lancar suap sana suap sini, ya 2 hari 3 hari selesai lah Pak. Ya. Saya kadang-kadang 2-3 tahun selesai. Ya udahlah, biarin aja lah. Yang penting nafkah itu halal, masuk, puji Tuhan, ya kan? Iya, kan? betul. Kenapa? Ya karena saya takut akan Tuhan. Takut gitu. Ya, Langsung gitu Tuhan kan. Ya misalnya kan, wah takutlah saya. Ya nggak usah lah. Kenapa? Biarin aja saya dapat 1 juta, tapi saya nyangkul parit. Ketimbang dapat 1 miliar tapi tipu. Iya, betul. Ngapain? Iya kan? Ya. Karena saya tahu ini jerat. Kecuali saya licik. Nggak apa-apa korupsi bisa-bisa. Nanti begitu ada terkumpul 100 miliar baru minta ampun. Ya kan? Oke, bagus kan? Kira-kira gimana? Cerdik kan? Iya. Ini jerat loh. Jangan-jangan saya lupa minta ampun. Dan untuk minta ampun pun iblis sudah mempunyai ikatan sama saya. Iya. Nggak segampang itu loh. Begitu saya minta mau shit. Oh ya Pak Richard sini dulu sebentar. Oh ya mantap. Jadi penggalian sampai akhir hayat saya habis sudah. Ya. Kena jerat lah itu. Nah, iblis itu kan nggak bisa free lunch lah, nggak bisa. No. Betul. Misalnya mari kita korupsi bisa-bisa, nanti kita dapat 100 miliar, 10 miliar, janganlah 10 miliar, 50 miliar untuk gereja dan pelayanan, 50 miliar kita simpan. Wih, bisa hari tua sampai lama kan itu. Oke, ya kan? Mulai. Dapat mulai. Itu jerat loh. Gitu ya. Kenapa? Karena nanti begitu sudah betul dapat 100 miliar, kita minta ampun. Tuhan ampunilah saya korupsi selama ini. Kan gitu kan? Ya. Kan enak mikirnya gitu, kayaknya gampang. Nggak gampang loh. Iblis itu nggak bilang kurang ajar loh ya. Ya, woi pinter iblis itu, woi jerat itu Pak, jerat. Jadi dia mainkan Hati-hati. mainkan Tuhan, mainkan iblis juga ya. Mencoba mainkan Tuhan, mainkan iblis juga gitu ya. Ya. Kenapa si Hawa jatuh? Ya karena jerat. Jerat ya. Dia pelintir. Terus akibatnya kemana? Bisakah di rewind? Sorry. Saya kembalikan ya buahnya ya. Ya ini cucu ini saya taruh lagi. Dimuntahkan lagi gitu ya. Iya. Balikin lagi. Nggak bisa, iblis nggak bisa. Langsung tarik. Dan Tuhan bilang, let go. Ya. Jadilah. Gitu loh. Itu yang saya takut, makanya janganlah. Jangan Tuhan, tolong Tuhan. Jangan, itu jerat. Ya. Tipu-tipu itu jerat itu. Walaupun Bapak pernah dicoba disogok untuk kayak misalnya pemilihan tertentu gitu. Oh, saya nggak pernah mau ikut-ikutan itu. Nggak pernah ikut-ikutan ya. Misalnya membayar masyarakat tuh 100.000, 200.000, nggak, udah biarin. Makanya saya kalah 4 kali kan. Kalah terus. Saya berdoa Tuhan, ya udahlah kalau 5 kali ini saya kalah, berarti udah pas ya, cukup ya, saya udah berusaha loh. 4 kali kalah ya Pak ya. Iya, karena ya saya nggak suka main duit lah. Ya. Ya kasih 100.000, 200.000 atau apa kan, enggak lah. Oh. Nggak main money politik kan. Ya. Tapi kalau untuk kepada tim untuk mengusahakan acara-acara, ya tentu saja perlu biaya lah. Pak, iya. di sini Pak, datang ke RT sini Pak, makan di rumah ini Pak, datang nanti warga 50 orang. Oh, makannya pas sekitar 1,5 juta, ya kan? Salam tempel lah sama tuan rumah untuk bersih-bersih 200.000, 300.000. Ya habis berapa? 2,5 juta. Ya saya kasih lah 2,5 juta kan? Ya itu biaya politik. Ya. Ya kan? Ya betul. Terus bagaimana akhirnya masyarakat senang saya jamu misalnya dan mendengar pemaparan saya, sudah ketemu langsung, ya sah-sah aja. Ya. Ya kan? Betul. Jadi artinya Bapak paling nggak suka dengan sogok menyogok. Wah, itu jerat Pak. Jerat. Jadi betul-betul menjaga integritas di hadapan Tuhan ya. Iya, bukan menjaga integritas. Ya sekarang pengertian integritas itu apa? Ini penting ya. Lagi cerita. Menjaga integritas. Ya memang menarik. Integritas itu berasal dari bahasa Latin ya, namanya integer. Ya. Ya, yaitu bilangan bulat. Ya. Nah, bilangan bulat ini maksudnya bulat, dia sempurna ya, nggak ada bopeng, boclak gitu ya, sempurna gitu. Nah, jadi integritas itu adalah the self being manusia itu. Ya. Tapi sebetulnya saya lihat ada 3 unsur integritas ini Pak. Ya. Saya lihat ya, dan juga saya udah baca dari seorang hamba Tuhan menerangkan integritas itu terjadi dari 3 unsur Pak. Unsur pertama itu adalah kejujuran, ketulusan, kemurnian. Kejujuran, ketulusan, kemurnian. Ya murni lah gitu ya, Ya. nggak ada
licik-liciknya, Ya. nggak ada masuk tersembunyi. Ngomong A tapi maksudnya sebelah sana, enggak. Kalau istilah sekarang gimmick ya. Iya, gimmick ya. Jadi intinya memang maksudnya itu. Kalau bilang, mari bisa saya tolong, memang maksudnya menolong. Mau menolong. Tapi ya. biasanya bisa tolong, ya kan, supaya dikamerain. Akhirnya, wih itu tuh yang tolong. Begitu udah selesai kamera di upload, gimana? Terus kabur nggak nolong. Hanya untuk gimmick-gimmick, permainan-permainan. Nah itu bukan. Untuk supaya viral gitu ya. Iya, itu namanya licik. Licik. Oke. Itu bukan integritas ya. Nah, itu bukan komponen dari hadal kejujuran, kemurnian, ketulusan. Ya, oke. Nah, itu pertama ini ya, Ya, murni ya, ya. ya. Oke. Kedua, kompeten Pak. Oh. Mampu, Ya. pintar, cerdas, inovatif, kreatif, pekerja keras ya, Ya. berhasil lah Ya. mencapai sesuatu, sanggup dia, mempunyai kemampuan, keunggulan gitu. Ya. Itu pertama tadi tulus. Ya. Kalau orang tulus akhirnya tapi nggak mampu kan, ya akhirnya agak kurang-kurang lah. Ada yang kurang-kurang ya susah juga ya. Betul, betul. Kedua, tapi dia bisa aja dalam hal yang level dia sih boleh lah ya. Ya. Kedua itu tadi, ketiga itu konsisten. Nah konsisten itu Pak butuh keberanian, butuh ketabahan, butuh misalnya dia mau diancam, berani kau ini awas ya, tapi dia tetap tabah, tangguh. Atau butuh tahan mental. Ya. Janganlah Pak, nanti saya kasih lah Pak 100 juta. Tapi karena dia konsisten, sorry. Ya. Tahan suap. Ya. Tahan tekanan, tahan ejekan, Ya. tahan cemooh, nah gitulah kira-kira. Karena dia konsisten, Pak. Nah 3 ini menjadi satu, itulah integritas Pak. Nah pemimpin-pemimpin ini yang seperti ini biasanya dia memberikan hasil. Seperti Pak Jokowi, integritasnya bagus. Ya. Bagus. Betul. Menurut saya ya, Ya. Ya. apa yang dia maksud membangun negara ini betul-betul dia tulus untuk bangsa negaranya. Betul. Dan dia pintar. Ya. Cepat menangkap dan cepat ambil keputusan dan gimana bikin strategi dan gimana, dan dia konsisten Ya. sampai hari ini ya. Mudah-mudahan lah nggak pernah kedengaran dia kena kasus. Iya, dia Mudah-mudahan lah ya. dapat gratifikasi dia pasti laporkan Ya ke KPK gitu lah. ya, saya belum pernah dengar dia ada kasus ya. Iya, belum ada Kong sih. kali Kong ya minta komisi lah, minta apa gitu, saya belum tahu lah. Tapi selama ini saya lihat dia konsisten menurut saya. Ya, dan uang dana taktisnya itu dipakai untuk rakyat, bukan Ya, untuk dirinya. Dia kan dana taktis kan untuk Ya, untuk dirinya, kekayaannya gitu. ya. Kekayaannya gitu sih. Ya betul. Ya, dia sih belum ada. Termasuk juga yang dulu ada politisi yang pernah 2017 selesai masa jabatannya, dia kembalikan tuh uang dana taktisnya. Dia nggak, walaupun itu sebenarnya dia bisa saja pakai, habis kan. Oh gitu ya. Waktu selesai masa jabatannya 2017 Ya. yang lalu. Dan memang saat ini sih agak jarang ya orang kedengaran tuh yang betul-betul kembalikan uang dana taktis gitulah. Gitu ya. Yang paling ya, pakai semua gitulah. Itulah integritas ya. Integritas. Jadi integritas itu bukan hal yang mudah. Bukan juga orang yang sedikit-sedikit memviralkan diri. Bisa jadi ya betul. Tapi dia betul-betul ada ketulusan, tapi ada kompeten, ada juga konsistensi. Ya. Itulah 3 menjadi 1. 3 jadi. Itulah integritas. Integritas. Iya. Dan Pak Richard terus berjuang di situ ya. Berjuang bukan berarti saya sempurna, punya integritas yang sempurna. Enggak, saya berjuang. Kesalahan saya pasti ada, jatuh bangun. Tetapi saya bilang saya harus berintegritas. Oke. Nggak mungkin dong saya sempurna, ya nggak mungkin. Betul. Mungkin. Jadi sebagai politisi Kristen di Indonesia ini, ya ini jaga betul ya. Jadi betul-betul untuk membangun Indonesia baru ini untuk kepentingan orang banyak. Ya, betul. Ya misalnya sekarang ini kan saya DPD RI ini. Ya. Ada kepentingan politik, ya kan? Nah, dalam kepentingan ini saya akan dibayar. Tapi begini dong, ya kan? Oh, saya nggak mau. Saya Pak nggak pernah bakal mau. Kan Bapak DPD perwakil dari daerah ya. Kepri. Ya. Apa visi Bapak ke Kepri nih Pak, Kepulauan Riau nih Pak, untuk membangun pembangunan Kepri ini Pak?
Ya visi kan udah jelas, visi bagaimana Kepri makmur sejahtera. Iyalah, apa sepak terjang saya, perjuangan saya gitu kan. Ya contohnya nih ya, saya sharing dengan teman-teman anggota DPD RI di komite-komite ataupun di alat kelengkapan. Bayangkanlah, saya sedih, saya ini dari Kepri. Pulau Batam adalah pulau yang sangat-sangat strategis. Itu nggak ada duanya, yaitu Singapura. Jadi Singapura dan Batam itu compatible. Tapi sampai hari ini tidak ada pelabuhan besar. Bayangkan, Singapura sudah ada dari dulu kan, PSA Port Singapore Authority, dan sudah makmur. Dan mau lagi berkembang lagi tuh. Berkembang lagi, sudah dari tadi 20 juta, 30 juta, sekarang mau berkembang jadi 47 juta teus. Teus itu 20 foot equivalent unit. Ya kontainer 20 kaki, 6 meter ya. Batam belum ada. Mahathir tahun 97 bilang dibikin Tanjung Pelepas. Dimulai tahun 2000 selesai 1 juta teus. Sekarang sudah belasan juta. Berapa itu masuk devisa ke negara, belum lagi lapangan kerja. Sekarang Batam masih 0. Sedih saya, Pak. Saya ribut-ribut terus. Ya kan, akhirnya LBP Februari 2022 kemarin pergi ke Batam, ke Tanjung Pinggir, Sekupang, mau bikin pelabuhan. Tetapi keadaannya sekarang redup lagi. Kan gitu. Ya intinya gini lah, whatever it is, kalau pusat dengar bikin jadi, pasti jadi. Nah sekarang masalahnya Pak Jokowi dengar gak? Ya kan, itu pertama. Kedua, kilang minyak. Masa minyak gas dari Natuna sampai ratusan kilometer bawah laut dialirkan ke Singapura. Kenapa nggak langsung dibikin di Batam? Bikin dong kilang minyak. Kan kita banyak untung dari kilang minyak. Kenapa nggak ada? Ya itu tadi. Kenapa? Ya itulah saya punya sepak terjang. Ya kenapa? Tidak dibikin kilang minyak butuh 80 triliun atau 100 triliun. Pelabuhan 35 triliun. Tapi kan sudah beken. Puluhan ribu orang bisa kerja. Puluhan triliun bisa dapat per tahun. 3 tahun 4 tahun kembali modal. Sisanya devisa. Itu pertama. Yaitu satu hal, beberapa hal. Termasuk kargo internasional. Hang Nadiem Batam sudah dibikin 4 km. Runway-nya termasuk yang terpanjang di Indonesia. Belum ada jadi pelabuhan internasional. Kargonya, tahu nggak, dari Batam harus pakai ferry ke Singapura. Dari Singapura pakai jalan darat lagi ke airport. Dari airport baru kargo udara. Kan bisa dari Batam langsung. Kan gitu kan? Nah, syukur-syukur sudah mulai dibikin kargo internasional di Batam. Sudah terjawab 1. 2 belum. Ya kan? Nah, hal-hal yang lain lagi masih banyak sebetulnya, potensi termasuk rencana undang-undang daerah kepulauan. Daerah kepulauan di Indonesia ini terdiri dari 8 provinsi dan 80-an kabupaten. Ya, provinsi 8 provinsi ini sekitar 78 kabupaten yang mempunyai dan kota yang mempunyai tingkat 2 lah istilahnya ya. Terus sekitar 8 sampai 10 kabupaten di luar daripada 8 provinsi ini. Ya kan? Yang 8 provinsi ini Kepulauan Riau, Bangka Belitung, NTB, NTT, Sulut, Sultra, Maluku, Maluku Utara. Ya kan? Yang di luar ini adalah seperti Kabupaten Raja Ampat di Papua Barat. Itu kabupaten kepulauan, tapi termasuk dari daerah kepulauan, termasuk yaitu Biak Numfor di Papua, termasuk Mentawai, ya kan, termasuk Pulau Nias, Kepulauan Nias, termasuk Sumenep di itu kan, termasuk Selayar atau apa di Sulsel atau apa kan, masih ada lagi. Ini perlu dibikin undang-undang daerah kepulauan. Daerah kepulauan itu berhubungan erat dengan kelautan dan kemaritiman. Nah, sampai hari ini saya melihat, saya punya projection masih 5% ke bawah kemaritiman kelautan kita diberdayakan oleh negeri ini. Kalau 95% masih kosong, masih nggak diberdayakan. Nah, coba nih saya bilang sama di tengah-tengah komite,
Bayangkanlah kalau 50 tahun yang lalu betul-betul daerah kemaritiman, kelautan ini, daerah kepulauan ini betul-betul diberdayakan, dibangun infrastrukturnya, pemberdayaan, kapabilitasnya. Kan berarti marak dong, bisa masuk investasi, masuk segala macam kekayaan kelautan kan. Misalnya tahun 72 lah. Ya terserahlah pemerintahan Orde Baru mengatakan perlu, nah, dijalankanlah, dibangunlah segala macam kapabilitas kepulauan-kepulauan kelautan kan, baik pelabuhan, baik juga lain-lain semua infrastruktur dan lain-lain. Dan akhirnya zaman Gus Dur dilanjutkan, walaupun Gus Dur mengatakan daerah negeri kepulauan, tapi kan actionnya belum terlihat jelas. Pas Megawati nggak jelas, SBY, dan sekarang Pak Jokowi. Coba 50 tahun konsisten. Kelautan kita luar biasa, Pak. Betul. Kemaritiman. Saya yakin hari ini APBN 3.000 triliun bisa 5.000 triliun. Kecil dari itu. Dari laut ya. Iya, 2.000 dari triliun. 2.000 triliun dari laut. Kemaritiman, kelautan. Banyak, Pak. Seperti kalau ada pelabuhan besar di Batam, 3 juta teus yang mau masuk ke Indonesia berlabuhnya ke Singapura. 3 juta, Pak. Itu sudah captive market, sudah di tangan kita. Sudah di tangan kita. Loh, kalau misalnya 3 juta teus ini untuk kepentingan Indonesia, ya pendaratannya di pelabuhan Batam. 3 juta, Pak. Berarti sudah captive, tahu ya, captive. Ya. Sudah di tangan kita ini. Di tangan kita kan. Berarti ini ada petrol baru, Pak ya. Ya, nanti bisa kita lanjutkan lah. Saya paham ini. Namanya geoekonomi. Ya. Geoekonomi. Ekonomi dunia ini kan. Ya. Ada tangan-tangan yang bermain yang menghalang-halangi supaya kebijakan ini dibatalkan. Saya tahu itu. Ya, kita nggak usah terlalu lanjut lah ya. Nantilah kita bisa lanjutkan dalam episode yang lain. Iya. Seri berikutnya. Saya lihat orang-orang yang punya kepentingan dalam memutuskan ini, ya kan, akhirnya tidak melaksanakan, tidak memberikan keputusan untuk bikin pelabuhan ini karena diganggu oleh tangan-tangan tertentu supaya jangan. Nah, itu kan geopolitik, geoekonomi. Geoekonomi ya. Iya, ya saya lihat hal-hal begini itu yang namanya politiknya tidak sehat. Dan itu diharapkan Presiden Jokowi mendengarkan ini. Wah, kalau didengar mungkin dia langsung bikin. Wah, kan dia berani. Tapi bagaimana? Saya bisa ngomong sama Pak Presiden. Dari mana? Kalau bisa ya WA, saya telepon, ya kan? Ya. Mudah-mudahan ada waktu bisa dikasih tahu kan? Ya. Tapi kalau suatu waktu kalau tiba-tiba Presiden Jokowi panggil Bapak dan ini Bapak udah siap ya menghadapi. Ya Pak, pasti bisa lah. Pak Jokowi kan orangnya relax. Iya. Relax, santai dia. Dia mau jelas, tegas, dia kan daya tangkapnya kuat. Benar juga ya. Jadi langsung kirim 35 triliun bikin pelabuhan besar di Batam. Jadi, Pak. Betul. Ya, jadi kan karena Indonesia baru ini kan betul-betul butuh orang-orang yang memang punya integritas ya, punya yang tadi Bapak bilang itu kan ya itu yang harus dijaga dan memang punya visi, punya kompeten yang memang baik dan memang ini memajukan orang banyak nih, kemajuan orang banyak. Ya istilahnya kalau Indonesia itu kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya betul. Jadi itu kan yang memang yang harus diperjuangkan oleh politisi-politisi ini. Bukan tapi kan sakit politiknya. Politik Indonesia kan sakit. Paham kan maksudnya? Nggak kondusif. Ya lagi meriang-meriang. Yang gampang kenapa digampangin ya? Ya terserah lah, yang sulit dapat disulitin. Iya, kalau susah yang gampang dapat disulitin, yang sulit dapat digampangin. Iya. Gitu kira-kira lah ya. Dan kan tujuan tadi kepentingan pribadi, kelompok dan golongan itu aja muter-muter. Iya. Kan pribadi, kelompok, golongan, bukan bangsa dan negara. Kalau kita bicara berapi-api tentang bangsa dan negara, kita langsung aduh bosan dengar. Udah nggak usah dengar. Aduh nih parah ini orang ini. Kan begitu. Kenapa? Karena perpolitikan kita nggak sehat. Coba kalau sehat, bener ya. Wah kita kumpul akhirnya terjadi kondusif, pemerintah juga semangat, ya kan? Para kepala daerah semangat, semuanya semangat, pusat semangat, maju. Waktu kemarin dibilang sama Menteri baru ya, Pan RB, Menteri Abdullah Azwar Anas, diterangkan bahwa Indonesia tahun 2050 akan memegang perekonomian keempat di dunia, ya kan? Begitu giliran saya ngomong, Pak, bisa jadi Pak, bukan keempat Pak, pertama Pak di dunia, saya bilang. Ya saya pede aja, kenapa ya? Harus Indonesia baru.
Kalau perpolitikannya sehat, ya kan? Saya yakin satu lah. Kenapa? Kayaknya luar biasa. Betul. Luar biasa, Pak. Tinggal diberdayakan aja. Jangan diperdayakan. Jangan diperdaya. Iya, diberdayakan. Kalau diperdayakan ya banyak tipu-tipu lah. Kepentingan pribadi, kelompok, golongan. Berputar terus. Oke. Bangsa negara yang nggak bisa maju. Ini seru sekali nih Pak. Jadi memang ini banyak hal yang kita bisa belajar dari pembicaraan ini. Saya bisa lihat, wah ini artinya orang Kristen jangan hanya melulu di dalam gereja, tapi dia betul-betul menggarami dunia. Nah, kalau dia ada kesempatan, dia harus menjaga integritas yang bulat, yang memang betul-betul ada ketulusan, ada kompetensi, ada juga konsistensi. Sampai pada akhirnya dia betul-betul tetap perjuangkan kebenaran itu, keadilan, dan kasih. Kasih, ya. Yang dari Tuhan untuk rakyat Indonesia. Ya, kuncinya Tuhan itu. Dari Tuhan. Ya, it's all about God. Ya. Sehingga dia tahu bahwa dia diutus oleh Tuhan untuk dalam dunia politik, dunia masyarakat yang lebih luas. Betul. Dan harus punya visi selain daripada nasional, tapi juga ada lokal. Seperti tadi Pak Richard, Kepri ini apa sih potensinya yang bisa dikembangkan untuk kesejahteraan Kepri? Untuk nasional juga. Iya, kerangkanya masih nasional. Ya. Tapi kemajuan Kepri untuk nasional. Iya. Ini yang cara berpikir Pak Richard tadi yang diungkapkan terakhir. Dan kita harapkan, kita doakan supaya suatu saat Tuhan temukan Pak Richard dengan Pak Jokowi untuk ngomong inilah. Boleh juga. Iya, bukan karena ambisi ya. Ambisi? Makanya bukan karena ambisi untuk memajukan diri, tapi untuk iyalah. Kalau soal ambisi, Pak, banyak orang Indonesia ini salah kaprah. Ambisi itu, Pak, ciptaan Tuhan. Naluri manusia juga. Iya, ambisi ingin membuat sesuatu hal yang ditanamkan Tuhan, dia ingin merealisasikannya. Itu ambisi loh. Iya, itu betul. Betul. Jadi jangan, kita melempem aja, nggak enak nanti bilang ambisi. Bukan, ambisi itu mulia, Pak, kudus. Iya. Banyak orang nggak ngerti. Banyak, mulia, Pak, kudus, Pak. Iya. Itu dari Tuhan loh. Jangan main-main. Karena di hatinya membara untuk sesuatu yang benar, yang adil dan yang baik. Betul kan? Ya. Saya punya ambisi, Pak, ya, bagaimana Kepri makmur melalui pelabuhan sama kilang minyak. Ya. Itu ambisi saya, supaya puluhan ribu tercipta kerja, puluhan triliun masuk devisa tambahan. Itu ambisi saya, Pak. Betul. Supaya apa? Supaya rakyat Kepri makmur bisa makan. Itu ambisi loh, Pak. Iya. Kalau ambisi ini nggak ada, saya malas. Malas, biarin aja saya nonton TV dulu. Jadi kadang-kadang jangan salah kaprah. Ambisi itu mulia, Pak. Betul. Tapi yang konyol itu masuk roh jahat dalam kedagingan kita yang namanya 7 deadly sin. Ya, 7 dosa. Iya, pertama itu ya tinggi hati, ingin dipuji, disembah, dimuliakan. Kedua itu tadi serakah. Ketiga itu yang namanya iri hati. Keempat immoral. Kelima itu amarah, dendam, ya kan, kepahitan. Dan keenam itu rakus, tamak, congok, kalau orang Medan bilang. Semuanya diembat makan, ya kan, padahal dilarang gimana, nggak mau tahu dia kan. Ketujuh malas. Ya ini kan kedagingan yang mau mengegokan diri melalui keinginannya. Ya kalau orang bahasa itu namanya ambisi pribadi lah. Ya kan? Ya itu salah, itu kan dosa. Ya itu sih. Ambisi pribadi. Tapi kalau ambisi yang mulia untuk kebenaran, keadilan, kebajikan, ini harus dipelihara, Pak. Banyak orang ambisi, orangnya ambisi. Seolah-olah ambisi itu jahat. Enggak. Tidak. Karena ambisi lah orang bisa mengejar, bisa lulus. Bisa S1, bisa S2. Supaya apa? Ya itu tadi, dikuduskan. Untuk apa? Ya untuk bisa dipakai lebih lagi. Kalau saya tidak punya ambisi masuk jadi S3, nggak bakal saya S3, Pak. Nggak bakal, Pak. Saya S1 juga enak, jadi pengusaha kan.
Ya, kalau saya tidak punya ambisi bagaimana saya bisa berperan membawa kebenaran, keadilan dan kebajikan, satu kali saya maju politik udah kalah udah malas. Iya. Tapi kan saya maju terus. Iya, nggak menyerah. Yang kedua, yang Iya. ketiga, tapi sambil berdoa, betul gak Tuhan? Betul gak Tuhan? Rupanya sih ya, rupanya Tuhan ingin saya juga dibentuk, Pak. Ya, melalui pengalaman pertama politik, waktu maju, pengalaman kedua, ketiga, keempat, makin matang. Nah, Betul, saya tahu diri lah. Saya tahu siapa saya, Pak. dan yang kelima sudah berhasil kan. Ya, Ya, puji Tuhan. Ya, memang ambisi itu ya saya ini koreksi. Jadi ambisi itu memang yang dari Tuhan itu betul-betul menjaga kita juga. ya memang banyak orang cari muka sama presiden supaya nanti diangkat menteri. Ya itu kan nggak nyambung itu. Tahu diri lah. Bagaimana saya diangkat jadi menteri? Enggak lah. Banyak orang ngantri itu. Betul. Banyak. Tetapi kalau Tuhan berkenan, bagaimana cara Tuhan? Barang Tuhan itu kehendak Tuhan jadi, ya kan? Ya, Betul dong. Ya kalau Tuhan berkenan gimana? betul. Tuhan berkenan saya bisa berperan di negara ini. Terus Tuhan bermain dengan presiden gimana sehingga terjadi gimana? Jadi ya itu kan Tuhan. Begitu misalnya ditunjuk, saya harus siap. The best of the best. Oke. Paham kan kira-kira? Ya. Tapi kalau ambisinya yang tadi cari muka biar terkenal, biar gini, biar gini, ya itu namanya konyol. Ya itu tadi saya paham. Pak, itu ambisi pribadi. Saya tahu itu. Itu banyak orang rebutan untuk jadi ketua umum, ya kan? Ketua umum suatu organisasi, ya kan? Supaya jadi dapat jatah preman terkenal gimana? Ya saya paham itu ambisi pribadi. udah lagu lama itu, ya kan? Lagu lama itu. Ya kita paham lah. Dia ambisi untuk jadi ketua ini gitu itu nasional gitu-gitu. Ujung-ujungnya apa? Dapat tiket atau gimana? Iya. Itu kan lagu lama. Betul. Ya kan? Kalau tapi Pak Andi bilang ke saya bukan karena ambisi loh. Ambisi saya misalnya dikasih kepercayaan, do the best. Wah ini powerful ini kan, do the best. Kembali kepada integritas. Iya. Tapi kalau ambisinya untuk posisi itu ya saya jadi lari sinilah podcast sana, larilah ke TV One, lalu sini supaya terkenal, hanya dilirik, ambillah ketua umum gini aja. Itu kan udah ke pribadi jadi udah paham kita, baunya udah ketahuan kan, betul kan? Tujuannya supaya dia dapat posisi. Betul. Ya kan, betul kan Pak? Kira-kira gitulah. Ya. Artinya ini menarik sekali Pak Richard. Jadi Panjida untuk banyak pendengar ini akan punya wawasan bahwa ayo kita membangun Indonesia baru ini. Ya. Apalagi menjelang 2024 kita harus betul-betul jangan hanya berdiam di tempat, tapi selain berdoa, tapi apa sih yang harus dibuat melangkah ke depan. Betul. Siapkan diri untuk Indonesia baru ini. Ya. Karena Indonesia baru ini bukan diciptakan oleh orang-orang yang ada di Indonesia, tapi ini juga perlu ada intervensi Tuhan. Ya. Yang tadi Bapak bilang nggak mungkin Indonesia ini bisa baru Nggak mungkin. kalau bukan dari Tuhan sendiri yang. Saya tidak percaya bisa. Ya, Contohnya semangat reformasi tahu kan? ya, Ya kan? Kita tahu sendiri hasilnya. malah lebih ganas daripada Orde Baru. ya, betul. Ya kan? Betul. Jadi memang ini betul-betul intervensi dari Tuhan dan kita harus siap Ya. untuk Indonesia baru ini dengan cara menjaga integritas, Betul. ketulusan, kompetensi, Iya. dan konsistensi. Kuncinya adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Iya. Tidak main-main dengan sogok menyogok Wah, bahaya. uang haram. Iya. Itu harus betul-betul menjaga dirinya dengan baik. Iya. Dan punya visi, apa sih yang harus dibuat? Apa yang mau dibuat untuk kemajuan bangsa? Ya. Tuhan. Itu dari Tuhan semua Itu itu. dari Tuhan. Tuhan pakai orang-orang yang mau dia tanam kalau mau. Ya. Ya kan? Kalau saya mau. Tuhan taruh visi, ilham, hikmat, bijak. Saya mau dan makin haus. Terima kasih Tuhan dan mau. Terima kasih. Dan Tuhan kan luar biasa, maha tahu men. Iya datang menyembah Dia Tuhan. Alpha dan Tuhan. Omega, dia Iya. awal dan akhir. Asal mau. Iya. Banyaknya nggak mau. Kenapa? Maunya dia, bukan maunya Tuhan. Nah Betul. itu. Ya kalau saya kan maunya Tuhan lah Tuhan. Ya. Betul. Kehendak mulai jadi Tuhan. Kehendak mulai jadi. Iya kan? Ya, terima kasih Pak Richard untuk waktunya dan kita sharing-sharingnya, Amin. insight-nya Puji yang Tuhan. luar biasa sehingga kita terus mendoakan Pak Richard untuk bisa dipakai Tuhan lagi dalam dunia politik
Baik. untuk Indonesia baru, dan biar orang-orang yang mendengarkan ini bisa dapat wawasan dan mau menggarami dunia politik Iya. untuk kesejahteraan Indonesia. Ya, saya berharap Pak, ya Pak Andi, terima kasih mau mempodcastkan saya. Ya. Saya berharap rekaman ini bisa didengar dan membawa inspirasi bagi orang, khususnya generasi muda. Ya, setuju. Kalau generasi tua saya nggak tahu lah. Ya. Sudah karatan barangkali. Ya. Malah saya akan di belakang-belakang ini nggak jelas ini siapa itu ya orang, ya nggak apa-apa lah, dengan kerendahan hati ya siapalah saya kan. Ya. Tapi mudah-mudahan generasi muda siap dipakai Ya, betul. dengan inspirasi yang saya kasih melalui podcast ini. Ya, kita Karena doakan. saya yakin ini Tuhan yang memberkati dan juga Tuhan yang bekerja, bukan saya. Saya cuma tugas saya sekarang kasih yang terbaik apa yang saya yakini dalam iman saya, Ya. tujuan hidup saya, dan juga pengalaman yang saya melihat selama ini. Gitu kira-kira. Sehingga ini betul-betul orang-orang muda bangkit Iya. untuk Indonesia. Generasi muda bangkit. Ya, Indonesia sangat dibutuhkan tenaganya. Rebut ini dari tangan-tangan yang ingin merusak Indonesia. Betul. Dari Betul. berubah ini jadi politik, atmosfer politik jadi atmosfer yang sehat. Nah, itu. We have a good point. Sehat, ya Sehat. kan? Sehingga pemimpin-pemimpin yang baik, yang berintegritas akan bermunculan lagi. Itu yang saya harapkan. Ya, kalau bisa kita doakan supaya ada Jokowi yang berikutnya lagi. Amin. Bahkan ya lebih baik daripada Jokowi saat ini. Amin. Ya. Ya. Terima kasih Pak Richard. Siap, terima untuk kasih. kesempatannya. Ya, terima Saudara, kasih. kalau saudara ada komentar, ada silakan tulis di kolom komentar sehingga kita akan menjawabnya, dan biar ini menjadi berkat bagi saudara. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Salam, Tuhan Yesus berkati. Shalom.